Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan pengaruh COVID-19 terhadap daya beli coffee shop di Sidoarjo. Adapun nama kelompok kami ada Jenis Safira, Jovian Bagianto, dan saya sendiri Ivan Veranda, dan ada Muhammad Arjuna Sakti. Selanjutnya ada definisi coffee shop. Definisi coffee shop itu adalah tempat yang menyediakan berbagai jenis kopi dan minuman non-alkohol lainnya dalam suasana santai, tempat yang nyaman, dan dilengkapi dengan alunan musik baik lewat pemutar ataupun live music, menyediakan televisi dan berbagai bacaan, desain interior yang memiliki desain interior khas dan pelayanan yang ramah. Selain tersebut, di coffee shop menyediakan koneksi internet yang cukup memadai. Coffee shop juga saat ini tidak hanya untuk tempat menikmati kafe, tetapi bisa menjadi tempat untuk mengerjakan tugas, menjadi tempat berfoto, tempat untuk bertemu dengan rekan kerja, dan tempat untuk menonton acara seperti nonton konser. Selanjutnya ada jenis-jenis kopi. Menurut Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Pertanian, jumlah konsumsi kopi di Indonesia pada tahun 2020 diprediksi bakal mencapai 370.000 ton dengan total pasokan kopi sebesar 795.000 ton. Sehingga di tahun tersebut Indonesia akan mengalami surplus sebesar 425.000 ton. Tingginya pasokan kopi hingga tahun 2021 nanti membuat Indonesia yang kini dijuluki sebagai produsen kopi terbesar keempat di dunia banyak mengekspor kopi buatan petani lokal ke mancanegara. Sebut saja dengan kopi Aceh Gayo yang berhasil meraih peringkat kopi termahal di dunia berkat aroma dan cita rasanya yang unik dibanding jenis kopi Arabica lainnya. Selanjutnya ada kopi Aceh Gayo. Di sini kami menyebutkan kopi-kopi yang memiliki cita rasa yang khas dari Indonesia dan pergi ke luar negeri. Yang pertama ada kopi Aceh Gayo. Sejak lama Aceh dikenal sebagai satu pemasok biji kopi Arabica terbesar di Indonesia. Kopi Aceh Gayo biasanya dipanen di daerah dataran tinggi seperti Kabupaten Bener Meriah dan Gayo Lues. Karakter rasa kopi ini tidak jauh berbeda dengan jenis kopi Indonesia lainnya. Gayo seperti kopi Sumatera, hanya saja kopi Gayo memiliki aftertaste atau rasa tertinggal di mulut setelah mencicipi kopi cenderung lebih bersih, sehingga kopi ini paling sering diminati oleh para pecinta kopi dan sering digunakan sebagai house blend atau berbagai kedai kopi yang memiliki karakter yang khas. Nama saya Janity Safira, NRP 130116902. Kopi Kintamani Bali. Kopi Kintamani termasuk dalam jenis kopi Arabica dengan tingkat kesamaan yang jauh lebih rendah dibandingkan kopi Robustan. Aroma jeruk dan sedikit rasa pahit dari jenis-jenis kopi Indonesia yang satu ini membuatnya tampak berbeda dari jenis Arabica lainnya. Muasal dari aroma jeruk tersebut muncul karena dulu petani kopi Kintamani menanamkan berdekatan dengan kebun jeruk. Bagi masyarakat Bali, cita rasa dari kopi Kintamani diibaratkan sebagai roda kehidupan manusia, yang dimana harus merasakan pahit terlebih dahulu, kemudian merasakan manisnya sebuah pencapaian hidup. Salah satu jenis-jenis kopi Indonesia ini sudah banyak diekspor ke berbagai negara, salah satunya Amerika Serikat sejak tahun 1825 silam. Kopi Toraja Sulawesi. Kopi Toraja merupakan salah satu jenis-jenis kopi Indonesia yang terkenal akan warna pekat dari biji kopinya dengan bentuk tidak beraturan. Kopi yang memiliki nama Latin Celeber Calosi ini cenderung memiliki aftertaste tidak terlalu pahit dan justru terasa seperti buah. Tidak hanya itu, kopi Toraja asli Sulawesi juga memiliki aroma harum yang menyengat karena proses penanamannya berdampingan dengan tanaman rempah di sekitaran kawasan Tanah Toraja. Kopi Bajawa Flowers. Jenis-jenis kopi Indonesia ini yang terakhir adalah kopi Bajawa Flowers. Kopi ini menjadi salah satu primadona di mata dunia sebab perpaduan aromanya nutty dan tembakonya yang begitu khas. Keunikan cita rasa dari kopi Bajawa dipengaruhi oleh cara budidaya yang dilakukan petani lokal di sana, di mana mereka menanamkan pada tanah yang mengandung abu gunung berapi. Rata-rata kopi Bajawa ditanam dengan ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut, tepatnya di kawasan perkebunan
Kopi Kabupaten Ngada Flores, Nusa Tenggara Timur. Kopi ini termasuk jenis Arabica yang mana teksturnya cukup kental dan dengan perpaduan rasa yang sedikit asam. Dampak kopi bagi kesehatan ada 5, yaitu mengurangi gangguan fungsi otak, kedua mengurangi resiko diabetes tipe 2, yang ketiga menjaga kanker, yang keempat melindungi organ hati, yang kelima mencegah depresi. Dampak kecanduan kopi. Reputasi kopi sebagai pengusir rasa kantuk memang sudah diakui. Kopi telah menjadi minuman yang wajib bagi sebagian orang yang berdagang karena dipercaya dapat membantu menahan kantuk, menambah semangat dan fokus kerja. Bahkan bagi mereka yang sudah kecanduan kopi, segelas saja rasanya kurang. Ya, setidaknya 2 atau 3 gelas sekaligus mampu membuat tubuh ini terjaga hingga pekerjaan itu selesai. Terlalu sering mengonsumsi kopi memang tidak baik untuk kesehatan fisik dan mental. Maka dari itu, sebaiknya lebih bijak mengonsumsi kopi sebelum efek samping datang menghampiri Anda. Berikut ini efek samping yang ditimbulkan dari minum kopi. Yang pertama, kepadatan tulang. Yang kedua, kekebalan insulin. Yang ketiga, insomnia. Yang keempat adalah masalah pencernaan. Pandemi virus corona di Indonesia belum kunjung mereda. 5 bulan diterpa wabah ini, kini angka positif corona di Indonesia mencapai 100.000. Angka itu merupakan jumlah positif setelah pemerintah mengumumkan ada 1.500 kasus dalam waktu 1 hari. Sehingga penyakit ini sangat ditakuti. Penyakit ini dapat menyebar melalui batuk atau bersin di saat bersin yang terkena orang sehingga bisa menyebabkan virus corona. Itulah mengapa kita perlu menjaga tubuh kita untuk tetap sehat dan menjaga jarak hingga 1 meter dari orang lain. Ya, saya M. Arjuna Sakti dengan NRP 130117906. Di situ kita bisa melihat tabel yang dimana sudah terdapat keterangan yang dimana mungkin dengan hasil setuju dan sangat setuju sangatlah dominan untuk survei kali ini, dikarenakan mungkin mereka telah ingin sekali bepergian karena mungkin sudah jenuh selama masa isolasi mandiri di rumah. Dan selanjutnya ialah hasil penelitian. Dari data yang sedikit dikumpulkan melalui wawancara dengan 8 orang narasumber, rata-rata yang takut bepergian atau keluar dari rumah di saat pandemi COVID-19 sebanyak 6, yang tidak takut sebanyak 2. Rata-rata yang mengkonsumsi kopi setiap hari sebanyak 6 dan tidak mengkonsumsi kopi sebanyak 2. Di rumah sebanyak 8, rata-rata konsumsi berkumpul di cafe shop sebanyak 8. Rata-rata konsumen mengikuti protokol kesehatan yang diterapkan di cafe shop 8. Rata-rata konsumen pengguna masker jika keluar dari rumah sebanyak 8. Rata-rata konsumsi pergi ke cafe shop karena jenuh sebanyak 8. Rata-rata konsumen pergi ke cafe shop bertemu dengan teman sebanyak 7 dan tidak pergi ke cafe shop sebanyak 1. Rata-rata konsumen pergi ke cafe shop karena harganya murah sebanyak 7 dan tidak pergi ke cafe shop sebanyak 1. Dan slide selanjutnya ialah kesimpulan. Jadi hasil pengamatan yang dilakukan oleh kelompok kami terhadap para pencinta kopi di masa pandemi sebagai berikut. Dari sekian banyak orang yang diminta keterangannya terkait masa pandemi, sebagian dari mereka tidak takut akan bepergian keluar dari rumah sebab mereka telah melakukan dan mentaati peraturan protokol yang telah dianjurkan seperti menggunakan masker dan hand sanitizer. Dan akan tetapi ada juga dari mereka yang takut bepergian di rumah akibat pandemi ini. Lalu mereka yang berani bepergian ke rumah adalah para pecandu kopi yang diminta. Mereka selalu menghabiskan waktu mereka untuk menikmati kopi yang telah tersedia di beberapa kedai coffee shop. Yang sebagian dari mereka beranggapan bahwa kita menikmati kopi di kedai yang telah tersedia justru berguna untuk menurunkan risiko stres dan tenang. Sekian dan terima kasih.